Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada Bapak Endang Darsono SPDI, calon guru penggerak dari PGP Angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan yang dijadwalkan, hari ini saya akan melaksanakan pendampingan individu kelima. Ya. Assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia, karena yang namanya guru penggerak itu harus seperti itu. Iya, Bu. Harus selalu bahagia ya. Harus selalu bahagia. Iya, baik. Pak Endang ini kan PI 5 ya. Iya, betul. Nanti ada satu kali lagi PI Iya, bulan PI 6, depan. ya. Dan bulan depan itu bukan tanggal akhir, tanggal awal loh Pak. Nah, Ya, harus siap-siap. berarti awal bulan ya, Bu? Awal Oktober ya. Iya, baik Bapak. PI 5 kali ini banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Iya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah menemui Ibu Kepala, Ya. Ibu Nani Sriani SPD, dan alhamdulillah beliau sudah mengizinkan saya untuk bertemu dengan Bapak. Iya. Tidak mengganggu pelajaran Bapak hari ini? Tidak, Bu. Kebetulan sekarang sedang istirahat. Udah istirahat. Dan Ya. saya lihat tadi banyak anak sedang bersih-bersih ya Pak ya? Iya. Sekarang Itu ada hari ini program adalah apa di sekolah? kegiatan World Cleaning Up Day. Oh, Jadi hari World Cleaning kebersihan Up Day, dunia. hari kebersihan Iya. sedunia. Iya, baik. Bisa kita mulai ya Bapak ya. Iya. Saya ingin tahu dulu nih, kan dari PI 1 dan Lokakarya 1 sampai hari ini kita sudah 1 bulan ya. Iya, iya. Nah, selama 1 bulan itu apa yang Bapak lakukan? Selama 1 bulan itu kemarin itu saya mengerjakan modul yang ketiga, itu modul terakhir di Ya. LMS, kemudian juga mengerjakan aksi nyata. Aksi nyata. Oh iya. Modul 3.1 tentang apa ya Pak? Modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan yang berupa dilema etika, seperti itu, yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Di modul 3 itu ada berapa topik Pak? Tadi kan 3.1, Iya. 3.2 dan 3.3. Oh, sampai 3.3. Iya. Kalau 3.2-nya tentang apa? Kalau 3.2-nya itu adalah tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seperti Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Iya. Berarti aset ya. Aset-aset atau modal yang ada Kalau di sekolah. 3.3? Kalau 3.3-nya itu pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, itu ya yang ingin saya gali dari Bapak nih Iya. sebenarnya hari ini ya. Rancangan program yang berdampak pada murid seperti apa ya Pak ya. Iya. Nah, baik, tadi kan Bapak menyebutkan modul 3.1 itu tentang kepemimpinan, apa tadi? Pengambilan keputusan ya. Yang Pengambilan berbasis keputusan nilai kebajikan. yang berbasis nilai Ya, kebajikan. sebagai pemimpin. Tentunya Bapak sudah melaksanakan aksi nyata ya di modul 3.1. Iya, betul. Seperti apa Bapak? Sebelumnya itu saya melaksanakan aksi nyata itu untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sini di sekolah saya sendiri. Kemudian juga ada di kepala sekolah untuk di SD negeri lain, di sekolah lain itu. Sekolah lain. Ya, kebetulan saya mewawancari kepala sekolah di SD negeri 1 Karangampel. Karangampel sebelah mana Pak? Karangampel itu kebetulan dekat rumah saya, Bu. Oh iya iya. Dari sini jauh nggak? Lumayan, ada 15 menit. Ada 15 menit. Iya, baik. Nah, dari hasil pemetaan yang Bapak lakukan, dari hasil wawancara juga dengan kepala sekolah tadi ya, kepala sekolah yang di sini dan kepala sekolah yang di Karangampel, bagaimana hal tersebut mempengaruhi setiap keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Setelah mendengar gitu, berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian yang ada di sini dan juga di SD Negeri 1 Karangampel tadi, dari pengalaman mereka ada beberapa hal yang mungkin bisa mendukung dalam pengambilan keputusan. Salah satunya yaitu kita itu harus mengenali dulu
hal-hal yang mungkin bisa bertentangan seperti itu. Misalkan ada masalah bisa bertentangan dengan satu kelompok atau dengan kelompok lainnya, atau dengan diri pribadi dengan kelompok lain seperti itu. Jadi harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Harus itu merupakan dilema etikanya mungkin seperti itu. Apa itu Pak dilema etika? Mungkin kalau menurut saya sih di dilema etika itu yang jadi kalau misalkan kita mengambil keputusan itu mungkin terlalu apa, bingung gitu, sulit bingung. gitu ya, harus bagaimana menentukannya. Kenapa gitu. bisa bingung Pak? Mungkin karena ke sana benar, ke sini benar, mungkin seperti Jadi itu. ada dua hal ya. Yang, kalau kita melakukan A benar, melakukan B benar. Ya, seperti itu. Jadi kita ada dilema tersendiri. Ya. Itu dilema etika ya. Ya. Terus kalau benar versus salah apa itu Pak? Ya mungkin kalau benar versus salah juga mungkin sama juga sih seperti dilema etika juga gitu. Mungkin ada kepentingan lain yang membuat apa ya, mungkin kesalahan. Jadi yang membuat benar melawan salah tersebut gitu kan. Ya, tadi kan ada istilah dilema etika dan bujukan moral itu iya, kan. Betul. Jadi kalau dilema etika tadi menurut Bapak benar versus benar. Berarti yang satunya lagi itu ya bujukan moral. Ya. Jadi melakukan A benar, melakukan B salah. Itu lebih mudah ya Pak ya kalau bujukan moral. Kalau bujukan moral mungkin lebih mudah karena sudah teridentifikasi bahwa itu tidak baik gitu. Baik. Nah, menurut Bapak nih dari hasil pemetaan tadi ya di aksi nyata modul 3.1, apa yang perlu dikembangkan atau apa yang perlu dievaluasi? Mungkin yang perlu dikembangkan bagi diri saya sendiri yaitu mungkin kemampuan dalam mengidentifikasi hal-hal tersebut tadi, dilema-dilema itu, kemudian dalam menentukan langkah-langkahnya, juga dalam mengambil keputusan itu perlu dikembangkan lagi bagi diri saya sendiri. Perlu dikembangkan ya. Ya, tentunya tadi Bapak kan ngomong dilema etika atau bujukan moral. Pernah nggak Bapak mengalami hal tersebut, dan saya ingin beri contoh seperti apa? Ya, kalau misalkan contoh dalam kegiatan yang Bapak alami ya? Yang Bapak alami ya di kegiatan saya sebagai guru. Yang pertama itu mungkin ketika ketika akhir semester itu atau akhir tahun kan kita kan harus menilai siswa gitu, hasil belajar siswa, kemudian yang akhirnya menentukan kenaikan siswa. Nah, di situ kan mungkin ada beberapa siswa yang mungkin masih di bawah kriteria ketuntasan minimal. Nah, jadi di sana itu ada dilema apakah saya tuh harus membantu atau enggak ya. Walaupun akhirnya keputusan akhirnya emang harus dibantu karena siswa tersebut masih punya banyak kesempatan di kelas-kelas lain. Dan memang sekarang nggak boleh anak tinggal kelas ya Pak ya? Iya betul, itu juga sebagai tuntutannya. Jadi kalau tidak dinaikkan benar, emang masih kurang. Iya betul. Terus kalau dinaikkan benar, ada aturan aturan juga bahwa masih punya, siswa tersebut masih punya kesempatan. Ada fase-fase itu ya Pak ya? Jadi walaupun belum tuntas di kelas 1 misalkan, bisa di kelas 2 aja. Di kelas 2 masih satu fase ya? Iya betul. Oke, baik. Terus gini Pak, kan saya juga dulu sama ya, guru penggerak, nanti sama seperti Bapak ya. Kalau saya dulu angkatan 4, belajar juga tentang kepemimpinan modul ini ya. Waktu itu saya diajarkan ada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sama ya, Bapak juga belajar hal seperti itu. Belajar seperti itu. Bapak bisa diterangkan sekilas tentang 4 paradigma itu? Apa saja Pak? Ingat mungkin ada yang lupa, ada yang lupanya ya. Insya Allah untuk 4 paradigma itu, yang pertama itu individu melawan kelompok. Individu melawan kelompok. Ya, kemudian keadilan melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran melawan kesetiaan ya. Kemudian satu lagi itu kalau nggak salah jangka pendek melawan jangka panjang. Itu jadi, untuk paradigmanya. Itu paradigmanya ya. Jadi kita harus lihat ya Pak ya. Iya. Ini kalau saya ngambil keputusan ini bermanfaatnya untuk individu atau untuk kelompok? Ah, iya betul. Oh, iya, itu paradigma ya. Paradigma. Terus yang 3 prinsip itu apa saja Pak? Prinsip dalam pengambilan keputusan itu yang pertama itu berpikir rasa peduli. Rasa peduli. Ya, kemudian berpikir sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Dan kemudian satu lagi itu berbasis hasil akhir gitu. Berbasis hasil akhir. Seperti apa tuh berbasis hasil akhir? Jadi akhirnya itu mungkin dari keputusan itu seperti apa gitu. Oh iya. Terus yang 9 langkah pengambilan keputusan itu apa saja ya Pak?
Yang pertama untuk langkah-langkah itu kita itu harus mengenali dulu, mengidentifikasi dilema etika tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah ya. itu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau data-data dari permasalahan tersebut, kemudian pengujian benar melawan benar. Ya, dilema etika tadi ya. Betul. Kemudian pengujian paradigma, kemudian juga melakukan prinsip-prinsip yang ketiga tadi, kemudian meninvestigasi opsi trilema itu ya. Jadi ada 3 pilihan yang harus ada punya 3 pilihan itu untuk mengambil keputusan. Nanti kita pilih yang mana, kemudian membuat keputusan yang itu. Jadi dari 3 tersebut mana yang mau diambil gitu. Kemudian jadi yang tadi 4 paradigma, yang 3 prinsip itu masuk ya ke yang 9 langkah. Iya betul. Kemudian yang terakhir itu merefleksikan keputusan tersebut. Menurut Bapak itu langkah-langkah pengambilan keputusan sebenarnya ribet nggak sih, Pak? Kalau secara dilihat itu mungkin akan terlihat ribet gitu. Tapi kalau misalkan kalau sudah dijalani mungkin nanti juga akan menyesuaikan itu. Terbiasa ya. Ya, jadi ini cocok sekali ya Pak ya. Tadi kan judulnya yang berisi nilai-nilai kebajikan. Iya betul. Jadi akhirnya kalau kita mengikuti yang 4, 3, 9 itu, kita akan memberikan atau mengambil sebuah keputusan itu dengan bijak, gitu ya Pak ya, dengan bijaksana. Baik. Ternyata Bapak teorinya udah banyak ya Pak ya. Sudah cocok di kepala dinas. Ya, baik Bapak. Selanjutnya nih, tadi kan Bapak sudah mencoba mengambil keputusan, tadi akhirnya naik gitu ya. Itu sudah sesuai ya Pak dengan 9 langkah pengambilan keputusan menurut Bapak? Kalau menurut saya emang sudah sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Ya baik. Selanjutnya nih tentang rancangan program nih yang berdampak pada murid. Bapak sudah membuat rancangan program di sini? Alhamdulillah, dulu kemarin itu waktu minggu kemarin sudah berdiskusi dengan kepala sekolah juga dengan rekan-rekan sejawat untuk menyusun sebuah program yang berdampak positif bagi murid. Ya, salah satu yang kami tentukan itu tentang gerakan literasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau disingkatnya mungkin lebih itunya jadi gelitik seperti itu. Gelitik ya, jadi menggelitik. Gerakan literasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mantap. Jadi dari namanya udah menarik ya. Gelitik. Jadi pengen ketawa terus. Ya menggelitik, intinya menggelitik siswa supaya membangkitkan literasi ya seperti itu. Seperti apa Pak programnya? Ya, programnya itu yang nantinya gerakan ini dengan memanfaatkan TIK tadi, jadi siswa itu bisa meningkatkan literasi terutama dalam membaca, kemudian menulis. Jadi nanti itu kemampuan-kemampuan tersebut itu dengan memanfaatkan TIK. Contohnya misalkan membuat cerita pendek menggunakan Microsoft Word atau Google Doc gitu seperti itu. Kemudian juga mungkin bercerita menggunakan di video seperti itu menjadi sebuah konten-konten bagi siswa seperti itu. Bagus, menarik nih Pak. Sesuai dengan zamannya ya. Sesuai dengan anak-anak sekarang kan senangnya berbasis IT ya. Iya benar. Ya, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dan dari siapa saja? Dukungannya ya mungkin yang pertama itu kebijakan dari kepala sekolah untuk supaya program tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian dukungan juga seperti fasilitas-fasilitas dari sekolah, kemudian dukungan juga dari rekan-rekan teman sejawat gitu. Rekan-rekan teman sejawat membantu dalam menjalankan program ini. Iya. Nah, walaupun dukungan udah dapat misalkan ya Pak ya, tapi dalam melaksanakan program tetap saja tantangan selalu ada. Iya betul. Seperti apa Pak itu tantangan? Salah satu tantangan yang sudah terlihat dari diskusi kemarin itu keterbatasan mungkin perangkatnya, kalau misalkan perangkat TIK itu kalau internet sudah ada, kemudian Infocus ada cuma satu gitu. Terus jadi kalau misalkan jadi keterbatasan itu, jadi kalau misalkan sudah digunakan di kelas 4 misalkan, jadi kelas 5 itu untuk hari itu tidak bisa menggunakan seperti itu keterbatasan. Kemudian juga
perangkat Chromebooknya. Kebetulan sekolah kami juga mendapat bantuan Chromebook berjumlah 15 buah. Dan mungkin itu juga akan dimanfaatkan untuk gerakan literasi tersebut gitu. Jadi cuman 15, nanti mungkin kami itu tantangan mengatasi tersebut dengan cara berkelompok. Oh, jadi cara mengatasinya dengan berkelompok. Berkelompok, iya. Iya, memang kita kan berbasis aset. Iya, betul. Jangan berbasis kekurangan ya. Iya. Ada Infokus 1, kita berbasis kekurangan. Jadi iya, males. betul. Jadi kalau Infokus 1 bisa bergantian, mungkin pagi siang atau mungkin besok lagi gitu, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya tentang perkembangan komunitas praktisi nih, Pak. Iya. Salah satunya kan ada Kombel ya, yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah, dan ini terkait ke PMM juga. Bagaimana di sini Pak perkembangan komunitas praktisinya? Alhamdulillah di sini komunitas belajar. Nah, di sini namanya itu komunitas belajarnya itu Pelita Atikan. Pelita Atikan. Ya. Di sini kegiatannya itu yang awalnya itu mungkin dari semester kemarin itu berjalan sebulan sekali, kemudian kami tingkatkan lagi untuk lebih ya, jadi dalam sebulan itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu, disesuaikan dengan program yang telah kami buat gitu. Jadi sudah berjalan sesuai dengan program. Ya, bagus. Terus perubahan apa yang Bapak alami dan rekan-rekan Bapak alami? Ya tentunya perubahan yang lebih ke arah menyenangkan ya. Betul. Seperti apa Pak? Perubahan yang mungkin dari awal sebelum ada Kombel dengan sekarang ya mungkin ada sangat ada perbedaan gitu. Yang pertama itu dari segi kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah, seperti itu. Jadi kita itu bisa berkolaborasi membuat sebuah kegiatan seperti itu didiskusikan di komunitas belajar, kemudian saling berbagi praktik baik gitu Bu. Mungkin ada guru yang sudah melakukan A dipraktik baikan di komunitas belajar, jadi guru yang lain juga tahu. Saya juga kan kalau dari kegiatan guru penggerak suka disampaikan lagi di komunitas belajar. Ya, yang kemarin itu terakhir itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya baik, selanjutnya nih kan sekarang Bapak sedang pendidikan lah, pendidikan guru penggerak ya, ikut seperti ini. Nanti setelah huruf C-nya hilang, apakah Bapak mau diam lagi, tidak akan mengembangkan Kombel gitu? Insya Allah, atau seperti apa? Insya Allah, walaupun ya huruf C-nya tadi calonnya sudah hilang ya, Insya Allah apalagi kalau sudah huruf C-nya hilang itu kan tanggung jawabnya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi mungkin lebih menghidupkan lagi komunitas belajar yang mungkin yang awalnya di internal sekolah mungkin nanti di KKD. Ya, hati-hati ya Pak, dinding punya telinga nih. Semua kepala sekolah, guru-guru dengar ya. Nanti Bapak jangan sampai menodai kata-kata Bapak sendiri, oke? Nah, setelah ini nanti saya ingin lihat bagaimana Bapak berdialog dengan rekan sejawat pasca observasi kelas. Tapi sebelumnya saya ingin nanya lagi ke Bapak nih. Kan sudah 5 bulan berjalan ya, PGP ini, tentunya banyak sekali teori yang Bapak terima gitu. Dari sekian banyak teori itu, mana materi apa yang paling Bapak pahami? Ya mungkin untuk materi yang paling saya pahami untuk saat ini mungkin yang terakhir dipelajari mungkin. Yang terakhir sebelumnya udah. Alasannya? Ya mungkin karena yang pertama alasannya karena baru dipelajari, yang kedua baru juga diterapkan dan bisa berdampak pada siswa seperti itu. Oh, jadi lebih ke rancangan program yang berdampak pada murid itu. Terus materi apa yang menurut Bapak membingungkan dan perlu dipelajari lebih dalam? Yang paling membingungkan itu masih dalam yang pengambilan keputusan dilema etika itu juga sama. Terus jadi tetap di modul 3 juga. Iya. Terus yang itu pembelajaran berdiferensiasi juga masih harus saya pelajari gitu. Diperdalam lagi ya. Diperdalam lagi. Jadi kalau di modul 2-nya pembelajaran berdiferensiasi, yang perlu diperdalam di modul 3-nya yang tadi dilema etika. Berarti pengambilan keputusan yang bijak itu seperti apa gitu kan. Yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Betul. Oke, sip. Berarti Bapak akan
harus berjanji pada diri, Iya. saya akan mempelajari lebih dalam. Insya Allah akan terus dipelajari. Baik, Bapak, saya apresiasi semangat Bapak. Ya, jadi- Mudah-mudahan tidak kendor sampai finish. Bahkan justru kalau seorang pelari ketika dekat ke garis finish dia lebih kenceng lagi kan. Nah, Bapak pun harus seperti itu. Mudah-mudahan semangat. Ya, saya ingatkan lagi Bapak, karena PI 6 itu tidak menunggu 1 bulan, Iya, tapi kita hanya beberapa minggu kita PI lagi yang terakhir. iya. Jadi Bapak harus menyiapkan kuesioner, segera dibagikan. Nanti kalau sudah ada instrumennya, segera bagikan ke Ibu Kepala Sekolah, Iya. perwakilan guru ya, Iya. terus perwakilan siswa 5 orang. Oh iya. Itu tentang kompetensi guru penggerak. Oh iya. Dulu kan pernah Oh iya, waktu PI 3 kalau P3 ya. Nah, sekarang ingin dicek kembali apakah tetap nilainya seperti dulu atau ada peningkatan. Seperti Iya, itu insya Allah kan. nanti akan saya laksanakan segera. Terus nanti juga Bapak harus mengisi self evaluations. Jadi kayak evaluasi diri sendiri. Iya. Dan saya harap Bapak harus narsis, jangan terlalu merendah ya. Oh iya, insya Allah. Terus satu lagi Pak, sebelum PI 6 yang akan kita laksanakan di awal Oktober, berarti akhir bulan ini setelah Lokakarya, Iya. Bapak harus mengatur jadwal dengan Ibu Kepala Sekolah Iya. terkait pemetaan aset. Iya. Dan nanti harus diundang juga aktor-aktor yang harus mendiskusikannya. Di sana ada kepala sekolah, Iya. ada perwakilan guru, mungkin bisa diambil dari operator aset ya. Iya. Terus perwakilan siswa, perwakilan orang tua, Oh, iya. atau tokoh gitu. Jadi mangga Bapak ya, atur saja. Insya Allah. Dan harus ada notulen rapatnya, harus ada foto kegiatannya, terus Bapak juga harus mengumpulkan hasil pemetaan. Iya, insya Allah. Siap ya Bapak ya. Dan jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, silakan Bapak catat di jurnal komunikasi di LMS Iya. ya. Kalau saya kan bisa langsung luring seperti ini atau via WA. Kalau untuk ke Bapak fasilitator, silakan Bapak tadi di jurnal komunikasi ya. Dan bisa di WA juga. Bapak terima kasih banyak. kasih, Bu. Bapak mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Kita bertemu insya Allah di Lokakarya ke-5 hari Sabtu besok. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, demikian wawancara singkat saya dengan calon guru penggerak yaitu Bapak Endang Darsono SPDI, guru SD Negeri 1 Petir Hilir Barekbek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.